Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arini Altofonisa dalam channel kelas matematika. Pembahasan kita kali ini adalah materi matematika kelas 3 SMA tentang permutasi dengan 3 bagian permutasi, yaitu permutasi unsur berbeda, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklik. Video kali ini adalah lengkap konsep dan contoh soal tentang permutasi. Dalam permutasi ada 3 bagian pembahasan dengan masing-masing unsur sebagai berikut. Yang pertama, permutasi unsur berbeda, rumusnya adalah N permutasi R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N di sini adalah banyak semua unsur yang tersedia, dan R adalah banyak unsur yang akan diambil atau yang akan disusun dari N unsur yang tersedia. Selanjutnya bagian kedua adalah permutasi unsur yang sama. Rumusnya adalah P sama dengan N faktorial per A faktorial kali B faktorial kali C faktorial. Di sini N faktorial adalah banyak semua unsur yang tersedia, A, B, C adalah banyak unsur-unsur yang sama dari N. Nah, selanjutnya yang terakhir permutasi siklik atau jajaran benda-benda secara melingkar. Rumusnya adalah PSN atau permutasi siklik dari N unsur sama dengan N-1 faktorial. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu permutasi dengan unsur berbeda. Untuk memahami konsep permutasi dengan unsur berbeda ini, kita akan mencoba memahaminya melalui soal berikut ini. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata adi? Nah, di sini huruf-huruf pada kata adi adalah huruf-huruf yang berbeda, yaitu A, D, I. Sesuai dengan judul materinya, yaitu unsur yang berbeda. Nah, banyak kata yang dapat dibentuk bisa ditentukan dengan permutasi. Rumus permutasinya NPR, di mana N tadi banyak unsur yang tersedia. Di sini banyak unsurnya adalah banyak huruf pada kata adi, yaitu 3, sehingga N sama dengan 3, dan ketiga-tiganya akan dibentuk kata baru sehingga R-nya juga sama dengan 3. Nah, dengan rumus N permutasi R, maka diperoleh 3 permutasi 3 sama dengan N faktorial, yaitu 3 faktorial, dibagi N min R faktorial, 3 kurang 3 faktorial. Dan 3 kurang 3 itu sama dengan 0, sehingga 0 faktorial, pengecualian dalam faktorial bahwa 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Sehingga 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 per 1. Nah, hasilnya adalah 6. Jadi di sini ada 6 kata baru yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata adi. Nah, teman-teman, jika ada permutasi yang seperti ini bentuknya 3P3, artinya N dengan R-nya sama, maka teman-teman bisa menggunakan rumus permutasi yang praktis, yaitu langsung N faktorial. Dengan contoh di atas, 3 permutasi 3 bisa ditentukan juga dengan 3 faktorial langsung. Selanjutnya, hasil dari yang kita hitung tadi 6 kata, itu kata apa saja? Kita akan mencoba mendaftarkan kata-kata yang dimaksud. Kata pertama adalah adi, kata kedua kita tukar posisi D dan I jadi ait. Selanjutnya kata ketiga, huruf pertama D yaitu dai. Huruf kata berikutnya adalah dia. Selanjutnya ada kata iat, dan yang terakhir kata ida. Jadi secara keseluruhan kata-kata yang dapat dibentuk tersebut ada 6 kata. Jadi seperti ini maksud dari permutasi unsur berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mencoba contoh lain dari permutasi unsur yang berbeda. Dalam suatu kelas akan dibentuk pengurus kelas yang terdiri atas ketua dan sekretaris. Banyak calon pengurus kelas, ada 5 anak. Berapa banyak formasi pengurus kelas yang dapat dibentuk? Nah, di sini langsung saja kita tuliskan nilai dari N. Banyak semua unsur yang tersedia, yaitu 5 anak yang menjadi calon pengurus kelas. N sama dengan 5. Dan banyak anak yang akan menjadi pengurus kelas, ada 2 anak dengan jabatan ketua dan sekretaris, sehingga nilai R sama dengan 2. Sehingga dengan rumus permutasi unsur berbeda, N permutasi R, N-nya 5 dan R-nya 2, maka 5 permutasi 2 sama dengan N faktorial, jadi 5 faktorial. 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial. Jadi 5 min 2 itu 3, jadi 5 faktorial per 3 faktorial. 5 faktorial kita uraikan sampai pada 3 faktorial sesuai dengan penyebutnya. Lalu kita bagi habis 3 faktorial di pembilang dan penyebut, sehingga tinggal tersisa 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi ada 20 formasi pengurus kelas yang dapat dibentuk dari permasalahan ini.
Selanjutnya kita coba contoh ketiga dari permutasi dengan unsur berbeda, yaitu dengan syarat tertentu. Soalnya adalah 6 anak A, B, C, D, E, dan F akan berfoto berjajar dalam satu baris. Berapakah banyak cara mereka berfoto jika B, C, dan D harus selalu berdampingan? Jadi ada syarat bahwa B, C, dan D harus selalu berdampingan. Nah, kata berdampingan berarti berkelompok, sehingga 3 unsur ini B, C, D kita blok dulu menjadi satu blok, dan kita anggap satu blok itu sebagai satu unsur. Nah, kita sudah blok B, C, D, lalu kita tambah dengan anggota lain yang tidak diblok, yaitu A, E, dan F. Nah, karena di sini di blok itu kita anggap satu unsur, maka digabung dengan unsur A, E, dan F, sehingga kalau dijumlahkan itu sebanyak 4 unsur, dan keempat-empatnya akan berfoto secara berjajar sehingga R-nya juga adalah 4, sehingga banyak cara mereka berjajar dengan blok tersebut adalah 4 permutasi 4. Sementara unsur-unsur yang ada dalam blok, yaitu 3 unsur B, C, D, itu kita bisa tentukan banyak caranya dengan 3 permutasi 3. Selanjutnya, banyak cara mereka berfoto dengan syarat tersebut, tinggal kita kalikan 3 permutasi 3 dengan 4 permutasi 4. Nah, kalau N dengan R-nya sama, rumus permutasi yang praktis itu tinggal kita ambil N faktorial. Jadi 3 faktorial kali 4 faktorial, setelah diuraikan hasilnya adalah 144 cara. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan kedua, yaitu permutasi unsur yang sama. Konsep permutasi unsur yang sama ini bisa kita pahami melalui solusi dari soal berikut ini. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ini? Nah, di sini banyak huruf pada kata ini ada 3 huruf, sehingga nilai N itu sama dengan 3. Selanjutnya kita perhatikan bahwa pada kata ini ada 2 huruf yang sama, sehingga nilai A itu sama dengan 2, yaitu banyak huruf yang sama tersebut, yaitu huruf I. Nah, selanjutnya karena ini adalah permutasi unsur yang sama, terdapat 2 huruf yang sama, maka kita pakai rumusnya P sama dengan N faktorial. Dalam hal ini N-nya 3 faktorial per A faktorial, yaitu 2 faktorial. Dan BC itu tidak perlu karena hanya satu saja jenis unsur yang sama. Selanjutnya kita uraikan 3 faktorial menjadi 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial ini kita bagi habis, hasilnya menjadi 3 kata. Nah, kata apa saja 3 kata ini yang bisa dibentuk dari huruf pada kata ini? Kita coba mendaftarkan, yaitu yang pertama ada kata iin, yang kedua ada kata ini, yaitu kata ini, dan yang ketiga ada kata nii, ni. Nah, karena huruf i ini identik, maka kata-kata yang terbentuk hanya terbatas menjadi 3 kata saja. Beda dengan permutasi unsur yang berbeda pada pembahasan sebelumnya, tiga-tiganya huruf bisa dibedakan sehingga menghasilkan lebih banyak kata. Oke, selanjutnya permutasi unsur yang sama untuk contoh lainnya. Di sini berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika? Langsung saja kita tentukan nilai N-nya semua unsur yang tersedia, yaitu banyak huruf pada kata matematika. Ini ada 10 huruf ya. Selanjutnya kita perhatikan ada 2 huruf yang sama, yaitu huruf M, sehingga nilai A itu M. Kemudian ada lagi huruf yang lain, yaitu huruf A sebanyak 3 huruf. Dan yang terakhir ada huruf T, yaitu sebanyak 2 huruf. Sehingga di sini ada nilai A, B, C. Lalu banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika adalah 10 faktorial per A, B, C itu kita faktorialkan lalu kita kalikan. Selanjutnya 10 faktorial ini kita uraikan 10 kali 9 dan seterusnya. Kalian mundur sampai 3 faktorial karena berhubung di penyebutnya itu ada 3 faktorial, faktorial yang paling besar, dan faktorial yang lain 2 itu kita uraikan. Nah, kita coret atau kita bagi habis 3 faktorialnya, lalu masih ada penyebutnya 2 kali 2, 4, itu kita coret dengan pembilangnya 4, sehingga penyebutnya udah habis. Kita tinggal mengalihkan sisa pembilang yang ada dan menghasilkan 151.200 kata. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu permutasi siklik. Permutasi siklik ini adalah jajaran benda-benda
yang tersusun secara melingkar. Rumusnya permutasi siklik dari n atau PSN itu sama dengan n-1 faktorial. Nah, di sini kita coba pahami permutasi siklik dengan soal berikut ini. Berapa banyak cara menyusun huruf A, B, C pada susunan melingkar? Jadi nilai n pada soal ini adalah banyak huruf A, B, C yaitu sama dengan 3, sehingga banyak cara menyusun huruf tersebut adalah PS atau permutasi siklik dari 3 unsur yaitu n-1 atau 3 kurang 1 faktorial yaitu sama dengan 2 faktorial, dan 2 faktorial itu adalah 2. Nah, kita coba menuliskan apa saja susunan yang 2 ini. Nah, untuk susunan yang pertama kita tuliskan ABC, di mana arah putarnya adalah searah jarum jam. Dengan susunan pertama ABC, lalu jika kita membacanya mulai dari titik B atau posisi B, maka diperoleh juga BCA itu setara nilainya. Juga kita baca dari posisi C, CAB. Maka ketiga jajaran ini pada permutasi biasa itu adalah merupakan satu susunan pada susunan permutasi siklik atau permutasi melingkar. Nah, selanjutnya kita pertukarkan B dan C. Oke, perhatikan posisi duduk mereka yang kedua. Maka dari hasil posisi duduk ini diperoleh susunan ACB, lalu CBA itu juga sama dengan BAC. Jadi 3 susunan lagi di permutasi biasa itu setara dengan satu susunan pada permutasi melingkar. Jadi dapat disimpulkan bahwa susunan 3 unsur pada permutasi siklik hanya terdapat 2 cara, lebih sedikit daripada permutasi biasa. Selanjutnya kita coba contoh lain dari permutasi siklik. 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan berbeda? Dari soal ini diketahui N sama dengan 6, yaitu banyak manajer perusahaan yang akan duduk melingkar. Dan selanjutnya banyak cara mereka duduk secara melingkar, yaitu menggunakan permutasi siklik, yaitu permutasi siklik dari 6 unsur tersebut, yaitu 6 kurang 1 faktorial adalah 5 faktorial, dan hasil dari 5 faktorial ini adalah 120 cara. Oke, kita akan coba lagi contoh lain dari permutasi siklik, di mana di sini ada syarat tertentu yang harus diperhatikan. Soalnya adalah satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang berbentuk lingkaran. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Nah, di sini ada kata jika, itu menandakan ada syarat tertentu yang harus diperhatikan. Katanya ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, sehingga ayah dan ibu di sini harus kita blok terlebih dahulu. Nah, dan kita anggap satu blok itu sebagai satu unsur. Nah, selanjutnya kita tambah atau kita gabungkan dengan unsur lain yang tidak diblok, yaitu 4 orang anaknya. Nah, 4 orang anak ini adalah 4 unsur ditambah satu blok tadi, satu unsur, sehingga unsur yang baru adalah 5 unsur. Karena susunannya melingkar, maka kita pakai permutasi siklik dari 5 unsur. Nah, selanjutnya unsur yang ada di dalam blok itu juga bisa dipertukarkan dengan banyak cara, atau banyak kemungkinan susunan mereka adalah 2 permutasi 2. Nah, selanjutnya banyak cara mereka duduk dengan syarat tersebut adalah tinggal kita kalikan 2 permutasi 2 dengan permutasi siklik dari 5 unsur. 2 permutasi 2 itu 2 faktorial, 5 permutasi siklik dari 5 itu 5 kurang 1 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1, 5 kurang 1 faktorial itu 4 faktorial. Nah, kita uraikan semuanya dan hasil akhirnya adalah 48 cara. Ya, demikian pembahasan kali ini tentang permutasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung video ini dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share channel Kelas Matematika. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.